Pak Andreas, monggo, you have the floor. Silakan share screen-nya. Nanti pamungkasnya kalau gitu valuasi ya. Pamungkasnya nanti valuasi nih. Kalau film tembak-tembak aja di belakang nih. Betul. Save the best for last, Pak Tito. Aduh. Silakan Pak Andreas. Thank you Pak Tito, thank you Pak Riko. Suara saya cukup kedengaran tidak? Aman. Oke, mungkin untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Tito, Pak Riko, dan Pak Cahyo dari sisi keuangan dan akuntansi, mungkin dalam kesempatan kali ini saya coba menyampaikan beberapa aspek legal yang mungkin harus diperhatikan dalam proses IPO, merger, akuisisi, right issue, dan repo. Konteksnya dari sisi legal, apabila kita mau go public, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, satu, perizinan harus lengkap. Perizinan ini baik izin usaha maupun izin teknis, baik dari segi pemerintah pusat maupun dari segi pemerintah daerah. Dan kemudian ketenaga kerjaan harus proper, dalam arti perjanjian kerja harus ada, terus kemudian kalau seandainya perusahaan memiliki lebih dari 10 karyawan, harus ada peraturan perusahaan, dan kalau misalkan ada serikat pekerja, harus ada kesepakatan kerja bersama atau KKB. Terus kemudian dari segi permodalan, mungkin harus diperhatikan juga apakah semua permodalan atau aset-aset yang dipakai oleh perusahaan itu sudah terdaftar atau properly tercatat di pembukuan sebagai milik dari emiten. Karena kalau tidak, nanti mungkin OJK atau bursa mungkin akan bisa mempertanyakan sustainability atau keberlangsungan emiten tersebut setelah go public. Terus kemudian baik apabila calon emiten mempunyai utang dengan pihak perbankan atau pihak ketiga lainnya, mungkin dalam proses sebelum IPO harus mendapatkan persetujuan dari pihak kreditur, terutama untuk proses-proses pertama restructuring sendiri apabila ada peningkatan modal atau mungkin apabila ada merger akuisisi, atau mungkin ada perubahan direktur komisaris, terus kemudian dalam proses IPO juga mungkin perlu dilakukan perubahan anggaran dasar. Nah, hal-hal inilah yang mungkin juga perlu disetujui oleh pihak kreditur apabila calon emiten mempunyai hutang dengan pihak ketiga atau pihak perbankan. Terus kemudian dari segi IPO proses sendiri, apabila IPO proses tersebut akan digunakan untuk mengakuisisi suatu perusahaan atau usaha baru, ya mungkin target company juga harus di due diligence, baik dari segi aspek perizinan, tenaga kerjaan, permodalan, dan juga dari aspek-aspek bisnis lainnya. Terus kemudian dari segi good corporate governance sebelum going public, biasanya calon emiten harus sudah mempunyai corporate secretary, komisaris independen, komite audit, dan audit internal unit. Terus kemudian beberapa dokumen pendukung yang harus dipersiapkan dalam rangka proses go public. Yang pertama, laporan keuangan. Ini mungkin domainnya Pak Cahyo untuk mempersiapkan. Terus kemudian dari domain kami ada laporan pemeriksaan hukum. Nah, ini apa yang disampaikan kepada aspek akuntansi atau pihak akuntan, KAP, harus sinkron dan harus sesuai dengan apa yang disampaikan dan diungkapkan kepada pihak konsultan hukum. Apabila tidak, itu nanti akan jadi pertanyaan serius dari pihak OJK. Terus kemudian dari pihak kami setelah melakukan pemeriksaan, kami juga akan mengeluarkan pendapat hukum. Terus kemudian nanti dari Pak Felix juga sebagai KJPP juga ada penilaian tentang kewajaran suatu transaksi atau apabila ada rencana transaksi mungkin harus ada kemudian kan Pak Felix ya. Bahas Oke. Terus kalau bila ada convert letter dari pihak akuntan mengenai apabila ada hutang atau apa dari pihak dengan pihak perbankan. Terus kemudian dari penilaian aset juga perlu ada laporan penilaian aset, dan kemudian yang terakhir ada prospektus. Nah, prospektus ini kurang lebih adalah rangkuman dari laporan dari masing-masing provisi penunjang yang perlu disampaikan dan dibuka kepada publik. Oke. Nah, kita bicara tadi mengenai apa sih corporate action atau
media-media yang dapat dilakukan setelah emiten sudah go public. Nah, untuk mengembangkan usaha. Yang pertama, merger. Dalam merger perusahaan terbuka, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, rencangan penggabungan usaha, yaitu mungkin kalau kita sudah ketahui bahwa merger kan adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu perusahaan, di mana satu perusahaan menggabungkan diri dan satu perusahaan menerima penggabungan dari pihak perusahaan yang lain. Nah, masing-masing pihak harus membuat dan mempersiapkan rancangan penggabungan usaha, terus kemudian harus disiapkan keterbukaan informasi. Dalam hal ini, si PT TBK harus mempersiapkan disclosure informasi kepada publik dan kepada OJK. Terus kemudian juga harus dipersiapkan dan disampaikan pernyataan kepada OJK. Terus kemudian harus dilakukan RUPS untuk menyetujui rencana merger tersebut. Dan setelah merger telah selesai dilaksanakan, maka perlu ada laporan pelaksanaan hasil merger. Nah, ini beberapa dokumen yang penting yang harus dipersiapkan. Yang pertama, laporan keuangan, itu nanti dari pihak KFP, Pak Cahyo yang biasanya akan siapkan. Kemudian dari pihak kami, pendapat hukum. Terus kemudian nanti dari pihak KJPP, Pak Felix, nanti perlu ada pendapat kewajaran mengenai rencana transaksi, terutama mengenai valuasi. Berapa sih kira-kira yang wajar nilai dari perusahaan yang menggabungkan diri itu, sehingga berapa sih saham yang sewajarnya diterbitkan kepada pemegang saham dari perusahaan yang menggabungkan diri. Terus kemudian juga perlu ada persetujuan dari Dewan Komisaris, terus juga perlu proforma laporan keuangan, terus kemudian laporan penilaian saham ini dari KJPP juga, kayak Pak Felix, selain aset juga perlu disampaikan juga penilaian saham. Terus kemudian masing-masing direksi dari masing-masing perusahaan yang akan menggabungkan diri harus membuat pernyataan direksi. Dan yang terakhir, pihak emiten atau perusahaan yang akan menerima penggabungan perlu mempersiapkan rancangan anggaran dasar setelah penggabungan itu terjadi. Oke, sekarang kita bicara akuisisi. Ini salah satu corporate action yang bisa dilakukan setelah oleh emiten untuk mengembangkan bisnisnya setelah listing di bursa. Ada dua mekanisme yang dapat ditempuh oleh calon emiten untuk melakukan akuisisi. Pertama, dengan mengeluarkan HMETD. HMETD sendiri adalah hak untuk memesan efek terlebih dahulu, atau yang istilah kerennya dibilang sebagai rights ya. Atau yang kedua, non-HMETD, dalam arti konteksnya adalah HMETD ini kan, rights ini kan harus diterbitkan dan ditawarkan kepada semua pemegang saham yang sudah tercatat sebagai pemegang saham. Nah, kalau seandainya non-HMETD tidak perlu dilakukan penerbitan rights kepada seluruh pemegang saham yang tercatat. Akan tetapi, untuk non-HMETD ada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan, yaitu yang pertama, tidak boleh lebih dari 10% saham baru yang diterbitkan dengan mekanisme non-HMETD. Dan yang kedua, non-HMETD itu hanya dapat dilakukan 1 kali dalam waktu 2 tahun. Jadi konteksnya adalah apabila ada investor strategik yang mungkin mau masuk, tapi tidak mau melalui mekanisme HMETD, di mana proses HMETD harus ditawarkan kepada seluruh pemegang saham yang existing. Nah, ini non-HMETD ini dapat dilakukan, tapi dengan catatan tidak boleh lebih dari 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor pada saat itu. Dan itu hanya boleh dapat dilakukan sekali dalam waktu 2 tahun. Oke, nah ini untuk HMETD proses. Yang pertama harus ada RUPS dulu, yang pertama. Terus kemudian kita masukkan pernyataan pendaftaran. Terus kemudian yang ketiga ada keterbukaan informasi. Dan yang keempat, setelah selesai harus ada laporan pelaksanaan. Ini dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses penyataan pendaftaran HMETD. Yang pertama laporan keuangan, ini kembali lagi KFP, domainnya Pak Cahyo. Terus kemudian dari pihak kami akan melakukan pemeriksaan dari segi hukum. Dan setelah itu kami juga akan mengeluarkan pendapat dari segi hukum. Terus kemudian perlu ada juga pendapat kewajaran dari pihak KJPP tentang kewajaran nilai transaksi. Yang ketiga perlu juga comfort letter dari pihak akuntan, Pak Cahyo dalam hal ini. Terus kemudian perlu juga ada laporan penilaian aset dari pihak KJPP. Dan yang terakhir perlu ada prospektus yang mana merupakan gabungan
dari semua laporan-laporan yang dilakukan oleh profesi penunjang. Untuk non-HMITD sendiri, seperti tadi sempat Pak Cahyo sampaikan, bahwa ini dapat dilakukan oleh emiten dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, kondisi untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan emiten yang mungkin sedang tidak baik. Terus kemudian paling banyak 10% jumlah saham baru yang dapat diberikan dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh perseroan emiten. Dan ini juga bisa dilakukan dalam bentuk penerbitan saham bonus. Yang terakhir, setelah itu harus ada RUPS untuk menyetujui rencana non-HMITD dan juga pengumuman kepada publik. Oke. Ini step-step yang biasa dilakukan dalam proses akuisisi di luar konteks pasar modal. Yang pertama negosiasi, terus kemudian yang kedua pengumuman, nah yang terakhir setelah terjadi akuisisi, biasanya pihak-pihak yang menjadi pengendali baru dari perusahaan yang sudah listing di bursa harus melakukan penawaran tender. Akan tetapi penawaran tender sendiri tidak perlu dilakukan dalam hal pengambil alihan karena perolehan saham oleh pemegang saham yang melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam konteks HMITD. Karena HMITD sendiri kan sudah ditawarkan kepada seluruh pemegang saham existing dan sudah ada keterbukaan yang cukup dalam hal itu, sehingga apabila terjadi perubahan pengendalian, maka pengendali baru tidak perlu melaksanakan mandatory tender offer. Terus kemudian MTO juga dikecualikan dalam hal pengambil alihan terjadi karena perolehan saham oleh pihak dalam pelaksanaan modal terkait dengan memperbaiki posisi keuangan perseroan dengan mekanisme non-HMITD. Ini hal-hal yang dikecualikan dalam. Satu lagi, apabila pengambil alihan dilakukan secara tidak langsung melalui perusahaan terbuka lainnya, dengan catatan kontribusi perusahaan terbuka kepada perusahaan terbuka lainnya tersebut kurang dari 50% dari laporan keuangan konsolidasi terakhir perusahaan terbuka lain tersebut. Hal-hal ini yang mungkin dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan mandatory tender offer dalam konteks akuisisi perusahaan terbuka. Dan yang terakhir, ada kelebihan sendiri ini dari pihak emiten atau perusahaan yang sudah go public, yaitu dengan saham yang sudah tercatat dan sudah diperdagangkan di bursa, mereka pemegang saham tersebut dapat menggalang dana dalam bentuk repo. Ini hal-hal yang pernah disampaikan juga oleh Pak Tito dan juga Pak Cahyo, di mana repo itu sendiri adalah sebenarnya itu adalah pinjaman, akan tetapi saham yang dijadikan quote-unquote jaminan itu terjadi perpindahan tangan. Dalam arti konteksnya sebenarnya ini secara legal ini sebenarnya jual beli saham dengan janji membeli kembali. Akan tetapi ini biasanya dilakukan dalam konteks mencari pendanaan oleh pemegang saham di bursa tanpa perlu melakukan corporate action dari sisi emiten. Dari peraturan OJK yang ada, ini repo ini dapat dilakukan dengan pihak lembaga jasa keuangan atau bukan dengan lembaga jasa keuangan. Nah, apabila dilakukan dengan lembaga jasa keuangan, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam POJK 9 nomor 2015. Dan harus menggunakan format yang sudah ditentukan dalam GMRA. Dalam arti ini Global Mandatory Repurchase Agreement. Dia format khusus yang dilakukan apabila repo itu terus dilakukan dengan pihak counterparty dari lembaga jasa keuangan. Sementara itu dulu dari kami, Pak Tito, Pak Riko, dan Pak Cahyo. Mungkin apabila ada yang hendak ditanyakan, feel free aja untuk menanyakan dalam sesi tanya-jawab. Sekian, terima kasih. Thank you Pak Andreas. Jadi sangat menjelaskan sekali bahwa memang dari sisi framework